Oke, jadi di video kali ini gue akan berbagi tips bagaimana cara kalian bisa memberi makan ikan predator kalian dengan makanan beku. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian ketahui untuk bisa melatih ikan predator kalian mau makan makanan beku. Pertama, sebaiknya kalian memberi makan mereka itu di tempat yang sama. Kalau di Megatank ini gue selalu memberi makan mereka di tengah. Jadi setiap apapun yang jatuh di tengah, mereka udah bisa mengindikasikan kalau itu adalah makanan. Kemudian, cara yang kedua itu adalah memiliki ikan lain, ya, ikan lain yang sudah mau makan makanan beku atau apapun yang kalian mau kasih. Nah, ini dengan memiliki ikan yang sudah mau makan makanan beku itu ya bisa ngebantu proses ikan predator kalian yang lain mengindikasikan kalau oh itu loh makanan, kan seperti itu. Nah, kemudian cara berikutnya yang menurut gua cukup ampuh. Ya pertama yang jelas kalian harus bisa memuasakan ikan kalian. Nah, berapa lama dipuasain itu relatif. Kalau ikan-ikan besar mungkin mereka cukup kuat dipuasain seminggu 2 minggu. Tapi kalau ikan-ikan yang masih kecil ya mungkin 3-4 hari. Nah, jadi kalian puasain, habis itu kalian coba lagi, kasih makan di tempat yang sama. Kalau mereka belum mau juga, ya jangan lupa untuk dibersihkan itu makanan yang nggak dimakan, ya kan? Kemudian puasain lagi 3-4 hari dan proses itu diulang terus-menerus. Nah, tapi yang tadi gue bilang, kalau kalian udah memiliki ikan yang mau makan makanan beku, itu hanya akan membantu mempercepat proses ikan-ikan predator kalian itu mau makan makanan beku. Nah, dan yang terakhir itu kalian perlu kesabaran karena nggak gampang melatih ikan kalian itu untuk mau makan makanan beku. Itu sebenarnya ya di diri kalian sendiri, karena ya kalian takut dong ikan kalian mati kelaparan. Seperti yang pernah gue bilang di beberapa video sebelumnya, ikan Goliath tigerfish gue ini dia hampir 1,5 bulan puasa dan sampai di mana akhirnya dia mau makan makanan beku. Nah, dalam waktu 1,5 bulan waktu itu, kalau gua nggak sabar, ya mungkin dia nggak mau makan makanan beku seperti sekarang. Seperti itu guys. Jadi emang perlu kesabaran dan ya kalian harus mempersiapkan mental kalian. Nah, jadi untuk ikan-ikan tertentu seperti arwana, kalau kalian baru beli ikan dan mereka belum mau makan, ya sebenarnya maklum sih, wajar. Karena ikan arwana yang ini nih, yang super red gua ini, dia juga perlu waktu sekitar 1 minggu sampai akhirnya dia mau makan ikan beku. Nah, di sini kan gua ngasih ikan serai ya. Nah, akhirnya dia 1 minggu akhirnya lapar dan ngelihat temen-temennya pada makan. Awal-awal ya dilirik-lirik dan akhirnya ya mau juga. Mungkin juga di tempat Coronal waktu itu juga udah biasa dikasih makan ikan potong atau kodok. Cuma waktu itu gue tanya Coronal sih biasanya dikasih kodok ya kalau di farm. Nah, jadi emang ada beberapa jenis ikan yang anytime, kapanpun kalian kasih apapun bakal dimakan, ya kan? Ada beberapa yang emang sangat picky atau sangat pilih-pilih. Nah, biasanya kalau jenis-jenis catfish, kalau pengalaman gua memelihara red tail catfish, piraiba, dan oxydoras, pengalaman gue pribadi sih mereka nggak terlalu pilih-pilih ya. Bahkan kayak oxydoras, RTC, dan si piraiba udah mau makan pelet. Nah, untuk ikan peacock bass gua yang ukuran besar kayak temensis, ini temensis udah mau emang dari dulu makanannya ikan potong, apalagi azul. Nah, namun ikan-ikan peacock bass gua yang lain yang masih ukuran 30-40, ini mereka mungkin nggak terlalu nafsu untuk makan sekarang karena ya seperti yang mungkin kalian tahu di sini ada ikan nila, anakan ikan nila. Jadi mungkin mereka udah keburu kenyang makan ikan nila. Namun kalau ikan nila ini nggak ada, biasanya mereka juga mau kok makan ikan potong. Seperti itu. Dan kalau untuk si mambo, nah ini dia agak gimana ya, ikan dia mau tapi dia lebih suka udang. Jadi biasanya dia lebih nunggu dikasih makan udang. Tapi sekarang kebetulan udang gue lagi habis, jadi ya udah. Nanti paling dia kalau udah lapar banget juga
mau kok makan ikan. Kebetulan udang gua tuh baru habis 2 hari yang lalu. Jadi ya seperti itu. Kemudian cara efektif lainnya yang udah pernah gua coba adalah dengan menipu ikan kalian. Menipunya ini begini. Misalnya kalian mau mengubah pola makan mereka dari ikan ke udang. Ya, ini contoh nih. Jadi kalian bisa lempar dulu ikan 1-2 biji, terus yang ketiga kalian lempar udang. Jadi dengan mereka tahu mereka sedang dikasih makan, dengan catatan kalian selalu memberi makan di tempat yang sama. Jadi pas kalian lempar ikan pertama mereka makan, 2 makan. Yang ketiga kalian selipin makanan baru. Itu biasanya mereka akan coba makan karena mereka mikir ya itu makanan mereka. Kadang berhasil dalam arti kata ya mereka mau langsung makan itu. Terkadang juga ya akan dilepehin. Tapi minimal mereka kalau udah dapat rasa-rasanya diicip-icip, biasanya beberapa kali kalian latih seperti itu, seharusnya udah mulai mau. Ya tinggal perlu kesabaran kalian. Nah, kemudian ini juga bisa berlaku saat kalian mencoba melatih dari makanan hidup ke makanan mati. Misalnya kalian selama ini memberi makan ikan kalian itu dengan anakan ikan lele, misalnya ya. Jadi seperti biasa kalian lempar di tempat yang sama, pasti disamber dong langsung sama dia. Yang kedua kasih makanan hidup lagi anakan ikan lele tersebut. Dan yang ketiga atau yang keempat kasih anakan ikan lele yang udah mati. Dengan begitu dia akan cepat atau lama akan terbiasa untuk makan makanan mati. Besok-besok kalian lempar anakan ikan lele yang udah mati, itu juga akan langsung disamber sama mereka. Itu hanya beberapa trik tambahan bagaimana para penghobis yang lain bisa berhasil melatih ikan mereka ini untuk mau makan makanan beku. Nah, untuk melatih ikan predator bisa mau makan pelet, kurang lebih sih triknya sama ya. Trik yang dilakukan sama, jadi mau ngelatih dari hidup ke beku atau dari beku ke pelet atau apapun itu, triknya ya berputar di sana, tinggal kalian improvisasi aja. Nah, jadi kenapa ikan predator dikasih pelet? Nah, ini kan banyak yang buat jokes ya, pelet dator gitu kan, kok ikan predator makannya pelet. Jadi kalau untuk masalah pelet ya, ini sebenarnya pilihan. Ada beberapa penghobi yang mungkin tidak memiliki waktu lebih untuk menyiapkan ikan beku. Seperti ya mereka ngurusnya sendiri, nggak sempat pergi ke pasar, motong ikan, nyiapin ikan dan lain-lain, ya kan? Kita nggak bisa pukul semua orang itu memiliki kesempatan atau sesuatu hal yang sama dengan kita. Pasti ada faktor A, B, C, D dan lain-lainnya yang dimana mereka mikir ini lebih nyaman buat gua untuk gua lakukan, lebih nggak ribet. Jadi untuk pelet itu lebih ke penghobi yang mungkin waktunya nggak terlalu banyak lah, terlalu sibuk dengan kerjaan mereka, sehingga kalau pelet itu kan kalian kasar tinggal ambil itu, digenggam, lempar, selesai, ya kan? Jadi kalau kalian buat jokes kok predator makan pelet, ya kalian harus memahami kondisi orang tersebut. Nah, dan terkadang pelet juga nggak selalu bagus dan juga nggak selalu jelek. Bagusnya itu sebenarnya lebih ke suplemen sih menurut gue pribadi ya. Ada mungkin beberapa vitamin atau apapun itu yang dibutuhkan ikan yang tidak didapat dari makanan beku, ya kan? Jadi dengan kasih pelet sebenarnya anggap aja itu sebagai suplemen tambahan, sebagai vitamin. Jadi kalau gue pribadi, gue itu biasanya ngasih pelet yang untuk nge-push pertumbuhan ikan. Karena kalau lagi nge-push pertumbuhan ikan kan kita biasanya ngasih makannya itu sedikit tapi sering. Nah sedangkan kalau gue harus kasih makan makanan beku, berarti setiap berapa jam sekali gue harus mempersiapkan lagi, ribet kan gitu. Sedangkan kalau gue mau menggunakan pelet lebih enak gitu kan, lagi nongkrong santai ya ambil pelet aja segenggam lempar selesai kan begitu. Jadi balik lagi sih ke tujuan si penghobi itu. Kalau dibilang apakah pelet lebih mahal jatuhnya? Ya tergantung jumlah ikan dan seberapa rakus ikan kalian. Kalau ikan kalian cuma nggak seberapa ya mungkin ya lebih irit pelet mungkin ya. Nah dibanding kalian beli ikan
hidup ya kan. Yang jelas sih ikan hidup biasanya secara keseluruhan itu pasti akan lebih mahal. Biaya pakan untuk ikan kalian tuh akan jadi lebih mahal kalau kalian menggunakan ikan hidup. Karena gue udah nyobain lah, mau dari anakan lele, mau dari ikan pantau, mau dari ikan gobi parit, cere, segala macam. Kalau dihitung-hitung pasti lebih mahal menggunakan pakan hidup. Karena ya kita belinya kan biasanya kan eceran ya. Kecuali kita punya stok ikan banyak ya kita beli kiloan baru lebih murah. Tapi nggak semua orang bisa beli kiloan karena ya mungkin ikannya cuma 5 ekor, nggak mungkin lah beli ikan hidup 10 kilo gitu kan, atau 5 kilo atau gimana ya. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke kalian, apa yang mau kalian kasih makan ke ikan kalian, mana yang lebih nyaman untuk kalian lakukan. Nah, keunggulan kasih makan hidup, kasih makan mati ya sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama, ya ini lebih sehat ya, lebih sehat secara keseluruhan. Karena kalaupun ada parasit dan lain-lain, begitu kita bekukan di freezer, semestinya sebagian besar parasit itu mati semestinya ya. Dan kemudian ya bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu kejam, tidak terlalu barbar. Mereka mungkin mau melihara ikan predator tapi nggak tega ngasih makan hidup ke ikan. Jadi mungkin ini sebagai alternatif. Jadi nggak harus ikan predator itu kesannya menyiksa ikan, kok ikan dikasih makan ke ikan. Mungkin beberapa orang mikirnya kayak gitu. Jadi untuk mengenai trik-trik memberi makan atau melatih ikan mau memakan makanan beku, tadi udah gua share. Ya kalian bisa coba, dan yang paling penting kalian harus menyiapkan mental dan kesabaran. Sisanya itu hanya waktu yang akan menjawab. Gitu guys. Jadi mungkin itu aja sih sharing gua malam ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan semua, dan see you guys in my next video. Bye bye.